Nice to meet you too. Film Blue Streak adalah film action komedi yang dirilis tahun 1999. Film produksi Columbia Pictures ini disutradarai oleh sutradara kawakan yaitu Les Mayfield. Film ini merupakan remake dari film Inggris tahun 1965 yang berjudul The Big Job. Walaupun film aslinya belum terakreditasi, Blue Streak sendiri bukanlah film pertama dari Les Mayfield. Sebelumnya ia sudah menyutradarai film seperti Anchorman, Flubber, dan Codename The Cleaner. Aktor utama yang berperan dalam film ini siapa lagi kalau bukan Martin Lawrence. What's up bro? Man? What the fuck is going on, man? Sebelum kita lanjut membahas alur ceritanya, gue pengen disclaimer dulu karena video alur cerita ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan sekelompok pencuri yang terkesan amatir yang berada di atas gedung pencakar langit. Mereka berempat adalah Eddie, Miles, Tali, dan Dake. Mereka mencoba mencuri berlian seharga miliaran dolar di dalam gedung tersebut. Miles dan Eddie mulai membobol keamanan gedung dengan mematikan kamera CCTV satpam. Eddie menunggu di luar sambil melihat situasi sekitar lewat kamera CCTV. Sedangkan Tali menunggu di mobil dan memantau area sekitar. Di tengah aksi mereka tiba-tiba datang dua polisi yang mulai curiga dengan si Tali yang udah lama banget parkir di depan gedung. Lalu Miles yang dibantu Eddie mulai membobol brankas dengan membuat lubang di brankas dan memasukkan kamera kecil agar bisa memutus kabel kunci brankas dan membukanya. Akhirnya Miles pun berhasil membuka brankas berlian tersebut. Eddie yang udah duluan ke atas gedung tiba-tiba ditembak si Dake karena si Dake nggak kepengen berliannya dibagi hasil jadi 4 bagian. Lalu si Eddie pun tumbang jatuh dari atas gedung. Hal ini membuat polisi bergegas masuk untuk mengecek keadaan di dalam gedung tersebut. Miles yang masih di dalam gedung pun panik dan mencoba meloloskan diri dari serangan polisi dan satpam gedung dengan memegang tali kabel lift. Sesampainya di atas gedung, Miles pun tiba-tiba diserang si Dake. Dake memaksa Miles untuk memberikan berlian yang ada di tangannya. Lalu perkelahian pun terjadi dan berlian berhasil direbut si Dake. Miles dan Dake yang udah panik langsung melompat dengan tali ke gedung yang ada di seberangnya yang masih baru dibangun dan memutuskan untuk mencoba bersembunyi di sana. Sesampainya di gedung baru, Dake membuka bungkusan berisi berlian yang habis dia rampas dari Miles. Namun tiba-tiba berlian tersebut telah ditukar oleh Miles. Dake pun kesal dan mencoba kembali mengejar Miles yang masih tersangkut di tali. Miles akhirnya bersembunyi di lubang udara dari kejaran Dake dan polisi. Karena merasa terjepit, akhirnya Miles memutuskan untuk menyerahkan diri dengan menyembunyikan berlian di lubang udara dan memberikan tanda X dengan lakban agar mudah ia temui setelah keluar dari penjara. Dua tahun kemudian akhirnya Miles bebas dari penjara. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah menemui kekasihnya Janice. Tanpa pikir panjang dan rasa rindu yang sangat mendalam, Miles langsung ke rumah Janice sambil membawa buket bunga berharap sang kekasih menyambutnya dengan senang dan bahagia. Tapi ternyata Miles ditolak mentah-mentah oleh Janice. Karena bagi Janice, Miles hanyalah seorang pembohong dan perampok bank. Miles yang malang pun menyerah dan pergi dari rumah Janice. Miles langsung pergi menuju tujuan selanjutnya yaitu Fifth and Grand Street, tempat di mana ia sembunyikan berlian yang dicurinya 2 tahun lalu. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Miles, ternyata bangunan tersebut sudah berubah menjadi kantor polisi. Miles yang kesal dan tidak percaya dengan apa yang ada di depannya langsung marah-marah dan bertanya kepada nenek pejalan kaki yang lewat, apa benar gedung yang di depannya itu adalah kantor polisi? Miles pun mulai kesal mendengarnya. Dengan suasana hati yang kesal, Miles mulai memasuki kantor polisi sambil mengamati keadaan di dalamnya mulai dari CCTV dan akses card. Lalu tiba-tiba muncullah ide di pikiran Miles cara agar dia bisa masuk ke tujuannya tanpa dicurigai oleh polisi-polisi di sana. Miles yang cerdik menyamar sebagai pengantar pizza. Dia berpura-pura mengantarkan pizza untuk polisi di sana. Dia berusaha untuk bisa masuk melewati pintu yang hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki akses card, tapi usahanya gagal.
Tak habis akal, Miles pun menitipkan pizza yang dibawanya kepada seorang polisi. Alih-alih menitipkan pizza, Miles justru mengambil akses card milik si polisi tanpa ketahuan. Setelah mendapatkannya, Miles pun pergi dengan bahagia. Miles menemui teman lamanya yaitu Paman Low dan menceritakan misinya. Kalau ia menyembunyikan berlian di kantor polisi sebelum dia tertangkap dahulu. Miles meminta kepada Paman Low untuk dibuatkan ID card polisi agar ia bisa menyamar dan masuk ke dalam lingkungan polisian sebagai polisi pindahan. Karena tidak memiliki tempat tinggal, Miles menyewa sebuah motel untuk hunian sementaranya. Di sana Miles mulai mempelajari bagaimana menjadi seorang polisi dengan cara menonton film. Setelah ID card kepolisian yang dipalsukan telah jadi, Miles langsung melancarkan aksinya berpura-pura menjadi polisi. Tanpa pikir panjang, Miles langsung mencari lokasi tempat ia menyembunyikan berliannya. Tapi aksinya gagal ketika seorang tahanan mencoba kabur dan masuk ke toilet wanita di mana Miles di situ sedang berusaha membuka kap ventilator. Karena terdesak, Miles pun langsung membandingkan pintu dan blast. Tepat sasaran mengenai muka tahanan tersebut. Segerombolan polisi pun langsung datang. Ketika salah satu anggota menanyakan siapa Miles, Miles bilang kalau ia adalah Malone, detektif yang baru dipindahkan. Miles atau Malone langsung diwawancarai oleh kepala divisi kepolisian di sana dan ia langsung mendapatkan tugas untuk mendampingi Carlson, seorang polisi muda yang baru naik jabatan. Miles mengira ia hanya akan bertugas di belakang meja saja, tapi di hari pertama penyamarannya, dia langsung ditugaskan ke lapangan untuk memeriksa laporan pencurian di sebuah toko ban mobil. Siapa sangka kecerdikan dan pengalamannya sebagai pencuri langsung bisa menyelesaikan misinya tersebut. Yang dimana si gendut yang memberikan laporan kehilangan tersebut bersaksi kalau toko dia kemalingan satu lusin velg ban. Dan dia bersaksi kalau si pencuri masuk lewat pecahan kaca. Miles yang cerdik dan berpengalaman sebagai pencuri menganggap kalau si gendut ini sedang berbohong kepadanya. Karena kalau si Miles yang memposisikan diri sebagai pencuri, dia nggak akan lewat pecahan kaca yang ditunjukkan si gendut tadi. Karena satu velg ban punya si gendut tadi beratnya mencapai 12 kg. Hal ini sangat membuang-buang waktu bagi pencuri untuk memindahkan dan membawa pergi satu lusin velg ban. Miles berasumsi si pencuri memindahkan ban lewat atap toko dan membawa pergi dengan sebuah truk. Namun tiba-tiba saat Miles menoleh keluar, dia melihat satu truk dan mulai memeriksanya. Dan ternyata semua velg ban yang dicuri ada di dalam truk semua. Dan akhirnya si gendut tertangkap basah telah memberikan laporan palsu atas kehilangan velg bannya. Carlson pun langsung menulis laporan bahwa si gendut telah memberikan laporan palsu kepada pihak kepolisian. Sebagai pencuri, hati nurani Miles pun tersentuh dan kasihan sama si gendut. Akhirnya Miles melarang si Carlson untuk menulis laporan tersebut. Di perjalanan kembali ke kantor polisi, Miles mampir ke sebuah minimarket untuk membeli aspirin. Tapi siapa sangka, di sana malah terjadi pencurian. Miles yang kesal karena kenapa harus ada aksi kejahatan ketika dia sedang berada di sana. Bersikap bodoh amat sambil memakan ciki, di tengah aksi tembak-menembak antara si pencuri dan pemilik toko, Carlson yang mendengar suara tembakan dari dalam minimarket langsung menelepon meminta bantuan kepada kantor pusat. Ia lalu memanggil Miles untuk memastikan apakah dia baik-baik aja. Miles yang kesal mau tidak mau akhirnya turun tangan untuk menangkap perampok tersebut. Tanpa disadari, ketika si pencuri berbalik badan, ternyata ia adalah Tali, teman satu geng Miles dalam aksi perampokan berlian dahulu. Tali yang heran menanyakan apa yang dilakukan Miles di sana. Karena takut penyamarannya terbongkar, Miles justru langsung menyuruh Tali keluar dari minimarket dari pintu belakang. Tali yang gak paham dengan maksudnya Miles masih aja gak nurut perkataan Miles. Miles yang takut temannya kenapa-napa di tangan polisi sungguhan berusaha meyakinkan Tali kalau dia akan menyelamatkannya. Sharpshooters can take him out from the roof. Yeah. No sharpshooters. Miles, what are you doing here, man? Out here in this shit. Look, how many times I told you? Forget the safe. Setelah negosiasi panjang lebar dengan Tali, akhirnya Tali mau berpura-pura menyerahkan diri dan ikut ke kantor polisi. Aksi Miles atau Malone yang heroik tersebut disaksikan oleh teman polisinya. Siapa sangka aksi Malone atau Miles yang sebenarnya berpura-pura tersebut menyebar di kalangan polisi dan mereka kagum dengan keberanian Miles yang mampu melumpuhkan perampok. Saat sedang mengobrol bersama para polisi lain, Rizu memanggil Miles untuk masuk ke kantornya. Rizu curiga dengan keanehan berkas Malone atau Miles. Tapi Miles ngeles kalau sebenarnya ia sedang menyamar. Rizu yang melihat arsip Miles dengan catatan yang bagus langsung menawarkan kepada Miles posisi sebagai kepala divisi pencurian. Miles yang sangat kaget pun hanya bisa bengong dan nggak bisa berkata apa-apa dari tawaran tersebut. Me? Now,
Thank you. Let's party. Karena Miles takut kalau penyamarannya ketahuan, maka ia langsung buru-buru melanjutkan aksinya mencari berlian yang dulu ia sembunyikan. Miles memanjat ke kap ventilasi, tapi Miles nggak menemukan berliannya. Malah ia melihat aksi sang Kapten Penley sedang mengoleskan obat jamur di kemaluannya. Really, nigga? Mantan rekan satu geng Miles yaitu Dake datang ke tempat Paman Lu untuk menanyakan keberadaan Miles. Paman Lu yang berusaha menyembunyikan keberadaan Miles justru babak belur dihajar oleh si Dake. Ketika membuka laci meja, Dake menemukan sisa kartu identitas Miles yang dipalsukan Paman Lu. Miles yang masih berusaha menemukan berliannya berusaha mencari dengan menggunakan mobil remote control yang dimasukkan ke kap ventilator. Tapi tanpa sengaja Miles malah masuk ke ruang rapat. Di sana Miles diajukan beberapa pertanyaan yang Miles sendiri nggak tahu. Tapi dengan akal cerdiknya, Miles bisa menjawab pertanyaan teman-teman polisinya tersebut. Selesai dari ruang rapat, rekan Miles, Tali, ingin bertemu dengan Miles dan menagih janji Miles yang akan membebaskannya atau ia akan membongkar penyamaran si Miles yang sedang berpura-pura menjadi polisi dan merubah namanya menjadi Malone. Karena kesal dengan tingkah laku Tali, Miles pun menghajar Tali dan menyuruhnya bersabar karena dia masih mencari berlian tersebut. Selesai dengan Tali, rekan Miles si Dake datang ke kantor polisi dan berusaha untuk menemui Miles. Semakin takut penyamarannya ketahuan, Miles langsung ke ruangannya untuk mencari lagi berlian tersebut. Ketika ia menemukan berlian yang ada di saluran udara, tiba-tiba di dalam ruangannya datang si Carlson. Ia langsung bertanya pada Malone atau Miles kalau berkas nama Malone enggak terdaftar di kepolisian manapun. Sekali lagi, Malone atau Miles membodohi Carlson dengan bilang kalau ia lagi menyamar untuk membongkar korupsi yang ada di kantor tersebut. Dengan polosnya, Carlson pun percaya. Lalu Miles melanjutkan untuk menelusuri berlian tersebut di dalam saluran udara. Belum sempat mengambil berliannya, Rizzo memanggil Miles kalau ada kasus pencurian barang-barang antik. Dengan berat hati, Miles pun langsung ke lokasi. Sesampainya di bandara, ternyata di sana juga sudah ada FBI yang sedang menangani kasus pencurian tersebut. Agent Gray dari FBI merasa FBI lebih berhak mengatasi kasus tersebut dibanding kepolisian, dan mulai mengusir Miles dan rekan-rekannya. Miles yang agak kesal langsung pergi dari tempat itu. Miles yang masih kesal dengan tingkah FBI bilang pada dua rekannya kalau itu bukan murni pencurian. Berdasarkan pengalamannya sebagai perampok kelas kakap, Miles berkata kalau itu hanya manipulasi dalam penyeludupan narkoba, karena tidak ada satupun barang antik yang diambil oleh perampok tersebut. Miles bilang kalau mereka memasukkan narkoba ke dalam barang antik agar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian, dan narkoba tersebut sedang dikirim dengan sebuah truk dengan inisial kode B atau bea cukai di atasnya. Rekannya Miles pun bertanya kenapa ia bisa tahu hal tersebut. Nggak mau penyamarannya kebongkar, Miles pun ngibul lagi kepada mereka. Miles bilang kalau dulu ia pernah bekerja di bagian bea cukai. Akhirnya mereka menelpon kantor pusat untuk menemukan mobil tersebut. Dan setelah menemukan mobil box tersebut, Malone atau Miles langsung membuka pintu belakang mobil dan menemukan dua orang yang sedang menjaga narkoba di dalamnya. Tapi sopir mobil itu lari. Miles pun mengejar sopir mobil tersebut sampai ke rumah-rumah warga sampai si sopir ketangkap. And I think that's what I'm about to do. Get your ass up! Miles yang sukses dengan misinya kali ini mendapat pujian dari rekan-rekan polisi dan ia segera mendatangi sopir mobil box itu untuk diintegrasi agar dapat informasi tentang penyeludupan narkoba tersebut. Setelah menginterogasi, Miles langsung ke ruang barang bukti untuk mengambil berliannya yang masih tersimpan di ventilasi. Belum sempat menyimpannya, Miles dikagetkan dengan suara Rizzo yang memanggilnya dan menyebabkan berliannya jatuh ke tengah tumpukan narkoba. Di tengah kepanikan Miles, Rizzo bilang kalau FBI yang menangani kasus tersebut ingin membawa barang bukti narkoba itu untuk diselidiki lebih lanjut. Miles yang khawatir karena berliannya masih terselip di tumpukan narkoba itu, menyarankan untuk melakukan penjebakan untuk menangkap seluruh geng narkoba yang diketuai oleh seorang mafia bernama Jean LeFleur. Untuk aksi penjebakan tersebut, Miles berpura-pura sebagai penjahat, yang dimana itu bukanlah hal sulit untuk Miles. Dimulailah aksi penjebakan gembong narkoba di mana Miles jadi umpannya. Ternyata tanpa diketahui Miles, diam-diam Dake mengikuti dari belakang. Sesampainya di gudang, Miles langsung turun dari mobil dan langsung mengambil berliannya di sela-sela tumpukan narkoba. Tapi tiba-tiba ternyata ada mobil sedan hitam yang mengikuti truk box yang dinaiki Miles dari belakang. Ternyata itu adalah si Tali. Tali langsung mendatangi Miles dan langsung meminta bagiannya. Dan tiba-tiba Dake juga datang sambil mengacungkan pistol ke arah Miles dan meminta Miles menyerahkan berliannya. Akhirnya Dake pun mendapatkan berliannya. Namun tiba-tiba mobil bergerak terangkat ke atas.
stand by. Ternyata Crane mengangkat mobil menuju lokasi Gene and the Gang berkumpul. Di sana Gene dan Miles bertemu. Gene meragukan kalau Miles adalah bagian dari geng narkoba. Ia menduga kalau Miles hanyalah seorang polisi yang sedang menyamar. Untuk menghilangkan keraguannya, Gene menyuruh Miles untuk menembak Dake. Tanpa ragu, Miles pun langsung menembak tangan Dake. Shoot him. No problem. FBI dan polisi yang khawatir dengan posisi Miles di situ langsung keluar dan menggerebek kumpulan geng narkoba tersebut. Dan tembak-menembak pun terjadi. Melihat situasi tersebut, Dake langsung mengambil kesempatan untuk kabur membawa berlian yang ada di tangannya dengan mengendarai mobil truk. Miles yang melihat itu langsung mengejar Dake dan melompat ke dalam mobilnya. Mobil yang dikemudikan oleh Dake menuju perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Polisi perbatasan yang melihat mobil Dake berusaha menghentikannya namun gagal. Dan Dake akhirnya pun masuk ke wilayah Meksiko dan para polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah di luar dari kewenangannya. Namun karena ingin merebut berliannya, Miles nekat menerobos perbatasan. Akhirnya Miles dapat mengejar mobil Dake dan menabrak mobilnya hingga mobilnya terbalik. Go! Well, we can't, Malone. We have no jurisdiction. Oh, damn that, damn the... Malone! Move your ass! Mereka berdua pun saling menodongkan pistol. Miles masih berusaha bernegosiasi dengan Dake. Miles mengatakan pada Dake bahwa posisi dia tidak menguntungkan. Jika ia memberikan berlian tersebut kepada Miles, Miles berjanji akan memberikan jatah bagian pada Dake. Dengan berat hati, Dake pun setuju, dan akhirnya Miles menendang Dake hingga terjatuh dan memborgolnya. Holy Christ. Miles pun mendapatkan berlian tersebut dan meninggalkan Dake terborgol sendirian di mobil. Tapi tiba-tiba, si Dake malah berusaha menembak Miles. Dengan kecerdikan Miles dan insting orang hitam yang begitu kuat, dengan cepat Miles langsung membalikkan badan dan langsung menembak Dake hingga tewas. Saat kembali ke rekan-rekan polisinya, tim FBI ingin mengintegrasi Malone atau Miles, karena Malone tidak terdaftar di semua anggota kepolisian Amerika. Dengan baik hati, si Rizzo akhirnya melindungi Miles atau Malone kalau Malone adalah anggotanya. Setelah anggota FBI pergi, lalu Rizzo penasaran dan langsung bertanya siapa Malone sebenarnya. Lagi-lagi Miles pun berbohong agar penyamarannya tidak terbongkar. Malone atau Miles mengaku kalau dia adalah anggota kepolisian Meksiko sambil menoleh melihat bendera Meksiko yang berwarna hijau, putih, dan merah. Lalu Miles pun pergi dengan sosokan ngomong pakai bahasa Meksiko. Tango El Gato. Can't believe so much. Saat akan kembali ke perbatasan Meksiko, Carlson datang dan bilang kalau dia tahu arti bahasa Meksiko yang barusan diucapkan oleh Miles. Dan Carlson pun bilang kalau dia tahu siapa Malone sebenarnya. Malone adalah Miles Logan, dan tahu tujuan penyamaran Malone adalah untuk mengambil berlian. Karena Miles sudah dianggap sahabat oleh Carlson dan Detektif Hart, maka mereka pun bilang kalau itu bukan wewenangnya dan kebetulan juga Miles ada di wilayah Meksiko dan itu berarti mereka tidak bisa menangkapnya, karena sudah di luar dari wewenang kepolisian Amerika. Mendengar hal tersebut, Miles pun kesenangan dan akhirnya mereka bersalaman dan Miles pun pergi dengan berlian di tangannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang selalu kami posting setiap minggu.